Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Dan kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepadanya karena segala apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita punyai, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa memang sedikit saja dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hal itu disebutkan oleh Allah dengan sebuah firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan, yang telah memperjuangkan agama ini sehingga alhamdulillah pada saat ini kita merasakan nikmat iman dan Islam. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kita akan membahaskan masalah surah yang berada di dalam surah yang ke-105, ya, yaitu suratul Fil. Suratul Fil. Ini suratul Fil, ini berarti 9 surah lagi kita akan selesai. InsyaAllah kita lanjutkan kuliah kita ataupun kita lanjutkan syarahan kita setelah bulan suci Ramadan nanti insyaAllah. Suratul Fil. Suratul Fil artinya adalah gajah, ya. Al-Fil adalah gajah. Dinamakan dengan suratul Fil karena diambil dari ayat pertama di dalam surah tersebut. Dinamakan dengan suratul Fil, diambil dari nama pertama, ayat pertama dari surah tersebut. Al-Fil ini bercerita tentang bagaimana pasukan yang dinamakan pasukan bergajah ingin menghancurkan yang namanya Baitullah. Apa hubungan? Sebelum surah Al-Fil itu ada surah Al-Humazah, dan setelah suratul Fil itu ada surah Quraisy. Apa hubungan antara kedua ataupun ketiga surah tersebut? Hubungan antara Al-Humazah dengan suratul Fil
Di dalam suratul Humazah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa harta benda dari orang-orang itu tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi dia, ya, ketika dia sudah wafat. Di akhirat itu yang namanya harta benda itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang tersebut kalau seandainya harta bendanya itu tidak dikeluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suratul Humazah dikatakan, wailul likulli humazatil lumadza alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Di dalam suratul Fil Allah juga menjelaskan bahwa bukan hanya di akhirat yang tidak bermanfaat, di dunia pun dia tidak bermanfaat. Abraha yang datang dengan gajah-gajah terbaiknya dan Abraha yang datang dengan gajah yang sangat besar pada saat itu tidak pernah mampu untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala guna menghancurkan yang namanya Baitullah ataupun Ka'bah. Ini hubungan antara suratul Humazah dengan Al-Fil. Adapun hubungan suratul Fil dengan Quraisy, di dalam suratul Fil itu bercerita tentang pasukan yang ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Suratul Fil. Di dalam suratul Quraisy ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah tersebut. Jadi memang ada hubungan antara ketiga surah tersebut, sebelumnya Al-Humazah dan selanjutnya adalah surah Quraisy. Ayolah ikhwah wal akhwat, surah ini termasuk dalam bagian surah-surah Makkiyah yang sudah pernah kita jelaskan bahwa yang dinamakan dengan surah Makkiyah itu adalah apa? Surah-surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Dan ini yang paling banyak dipakai oleh para ulama, walaupun turunnya mungkin bukan di Mekah pada saat itu, tapi itu diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Sedangkan yang dinamakan dengan Madaniyah adalah seluruh ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi berhijrah, walaupun turunnya bukan di Mekah. Seperti ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, itu kan turunnya di Mekah malah. Pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, akan tetapi tetap dianggap sebagai Madaniyah karena diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah wal akhwat, saya akan mencoba untuk membacakan suratul Fil ini. Jumlah ayatnya sangat sedikit, hanya 5 ayat sahaja, ya. Jadi kita akan jelaskan sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayolah wal akhwat, ayat ini kalau boleh saya katakan termasuk ayat-ayat yang menerangkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Salah satu bukti mukjizat Al-Quran itu adalah dia menceritakan apa-apa yang pernah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi, yaitu masalah ghaibiyat. Ini terjadi sebelum Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sebuah pasukan, yang mana pasukan ini mempunyai niat yang kurang baik terhadap Baitullah, yang mana mereka ingin menghancurkan yang namanya Baitullah berupa Ka'bah itu. Ini adalah hal-hal yang diterangkan dan diceritakan kembali oleh Al-Quran, dan ini masuk dalam kategori mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala adakan di dalam Al-Quran. Ada masalah ghaibiyat yang belum terjadi, tetapi diceritakan juga di dalam Al-Quran. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya tentang hari kiamat. Seperti hari kiamat ini dibicarakan oleh Al-Quran, dan ini merupakan sebuah ghaibiyat, hal-hal yang belum terjadi yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan memang kalau kita lihat, sepertiga dalam Al-Quran itu adalah isinya kisah. Salah satunya adalah apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Saya pernah sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa sesungguhnya
Yang namanya Al-Quran itu di dalamnya berbagai macam kisah agar kita bisa mengambil yang namanya pelajaran. Karena peristiwa bisa saja berulang, akan tetapi aktor yang berbeza. Ya, peristiwa boleh saja berulang, tetapi aktor yang melakukan peristiwa tersebut bisa saja berubah ataupun lain. Maka dari situlah akhirnya kita bisa mengambil sebuah pembelajaran tentang bagaimana sebenarnya kaum-kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang telah mereka lakukan. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ayat ini dimulai dengan kata-kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kata-kata apakah kamu tidak memperhatikan, ini sebenarnya Nabi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sedang berbincang dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sebuah khitab, arah pembicaraan itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu di dalam Al-Qur'an, menurut para ulama itu sebenarnya untuk umatnya juga. Jadi walaupun yang ditujukan arah tujuan daripada pembicaraan itu kepada Nabi, apakah kamu tidak memperhatikan arah pembicaraannya kepada Nabi, tetapi para ulama menjelaskan hal itu juga tertuju kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya, tindak terhadap tentara bergajah. Tentara bergajah ini siapa? Tentara bergajah ini adalah Abraha. Ya, Abraha gubernur Yaman. Yaman sebenarnya, ya, yang kita ketahui Yaman sekarang kan, masya Allah, dalam keadaan diserang semuanya karena penduduknya. Tetapi sebenarnya Yaman itu dari dulu menjadi sebuah kota yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sabah itu juga di Yaman. Sabah itu juga di Yaman. Ya, Sabah adalah tempatnya di Yaman. Kalau Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis dulu itu dia dikenal dengan pertaniannya yang begitu hebat. Pertaniannya yang begitu hebat dikarenakan mereka mempunyai reservoir Pak ya namanya. Reservoir, tempat untuk menampung air, ya. Dan mereka mempunyai bendungan-bendungan. Bendungan itu bendungan sama ya. Mereka mempunyai bendungan-bendungan yang mana namanya dulu itu Ma'rib, Saddu Ma'rib, ya. Bendungan Ma'rib itu sangat terkenal. Jadi yang namanya air tersebut dibendung, kemudian daripada air tersebut dialirkan ke tanah-tanah pertanian, sehingga yang namanya pertanian dahulu itu, ya, itu memang menjadi mata pencarian yang paling banyak dilakukan oleh orang. Dan kalau kita membaca, ada dua kitab yang pernah saya baca. Yang pertama adalah kitabnya Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang kedua, ada kitab dinamakan dengan kitab Adabud Dunya Waddin, karangan daripada Al-Mawardi. Ketika dia berbicara tentang hirfah ataupun tentang pekerjaan, Al-Mawardi itu mengatakan pekerjaan manusia itu ada 4. Pekerjaan manusia itu ada 4. Pekerjaan yang pertama adalah pertanian. Pekerjaan yang kedua adalah perikanan, peternakan. Pekerjaan yang ketiga adalah perdagangan. Dan pekerjaan yang keempat adalah perindustrian. Dan ternyata Al-Mawardi maupun Ibnu Khaldun menjadikan yang namanya pertanian itu sebagai mata pencarian yang paling tinggi derajatnya di zaman tersebut. Dan ternyata teori yang mengatakan bahwa ketahanan sebuah negara tergantung kepada ketahanan pangannya, makanannya, ketersediaan makanan suatu negara, itulah yang menjamin keberlanjutan negara itu. Itu teori sudah dikatakan oleh pemikir-pemikir Islam terdahulu. Makanya yang namanya Saddu Ma'rib ataupun bendungan Ma'rib yang ada di kota Sabah pada saat itu, dikarenakan dengan itulah akhirnya Sabah terkenal.
dengan tanah pertaniannya dan kesuburan tanahnya yang menjamin akhirnya kesuksesan penduduknya. Ya. Yang menarik, fakta menarik di sini adalah apa? Yaman itu dulunya dikuasai oleh orang Yahudi. Dikuasai oleh orang Yahudi. Sedangkan kalau kita berbicara Abraha, akhirnya kita berbicara tentang Najasyi kan? Ya, Abraha dengan Najasyi kita senantiasa begitu. Bahwasanya Najasyi memberikan bantuan kepada Abraha. Sedangkan Najasyi itu adalah Nasrani. Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam musuh bebuyutan. Tahu musuh bebuyutan ya? Bermusuhan keras itu. Nasrani dengan Yahudi sebelum datangnya Islam mereka musuh. Dan raja-raja yang ada di Yaman itu sangat benci dengan Nasrani. Sangat membenci yang namanya Nasrani. Sehingga sering terjadi yang namanya peperangan. Yang mana kalau antum pernah mendengarkan yang namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu yang dibuatkan lubang kemudian dibuatkan api dimasukkan ke dalam. Itu sebenarnya antara Yahudi dengan Nasrani. Antara Yahudi dengan Nasrani. Yang mana orang-orang Nasrani waktu itu banyak yang mati dikarenakan dibunuh oleh orang Yahudi. Hal inilah yang akhirnya menjadikan Najasyi marah besar. Dikarenakan dia marah besar, maka dia pun akhirnya menyerang Yaman. Yang mana pada saat itu rajanya dipimpin orang-orang yang bernama Abraha. Kalah, Abrahanya kalah sehingga dia menjadi tawanan. Tetapi akhirnya dia diberikan ampunan oleh Raja Najasyi setelah dia menunjukkan sebuah itikat baik untuk membantu Najasyi. Jadi pada saat itu terkenal sekali kata-katanya. Dia tundukkan kepalanya, kemudian dia ambil yang namanya debu. Dia kepalanya itu dibotak oleh Raja Najasyi. Kemudian dia ambil yang namanya debu, dia taburkan di atas kepalanya dan dia berkata, "Ini adalah kepala saya dan ini adalah tanah daripada Yaman, ya. Saya taburkan debu tersebut di atas kepala saya sebagai bentuk ketundukan kepadamu wahai Raja Najasyi." Maka akhirnya Raja Najasyi itu mengampuni yang namanya Raja Abraha ini. Ketika kembali Abraha untuk membahagiakan hati daripada Raja Najasyi, maka dia pun membuat sebuah gereja, ya, yang mana gereja tersebut dinamakan dengan Al-Qulayyis. Al-Qulayyis ini sebuah gereja yang sangat besar karena di dalam riwayatnya itu lebarnya adalah 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter ya. 30 meteran. Kemudian panjangnya itu 200 hasta. 200 berarti 100 meteran. Itu termasuk bangunan yang sangat besar, kemudian diukir ataupun dihias dengan batu-batu marmer ataupun batu-batu mulia yang sangat bagus di samping kanan kirinya. Kemudian dia datang menghadap kepada Raja Najasyi dan dia mengatakan kepada Raja Najasyi, "Saya akan alihkan pandangan orang-orang Arab dan orang-orang yang datang ke Mekah agar mereka memindahkan haji mereka dari Ka'bah ke Qulayyis." Jadi itu tujuan utamanya itu. Karena Ka'bah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah dikunjungi. Dan orang-orang ketika datang mengadakan yang namanya perjalanan bisnis, semuanya lewat yang namanya Ka'bah itu, dan mereka tawaf di Ka'bah itu. Maka di dalam Al-Quran itu kan dikatakan, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Sesungguhnya salat mereka di Ka'bah itu hanyalah tepuk tangan dengan siulan saja. Jadi mereka bersiul, kemudian setelah itu bertepuk tangan dalam keadaan telanjang. Mereka biasanya tawaf. Mereka tawaf. Jadi yang namanya Ka'bah itu memang sudah dikenal, dan dia menjadi magnet terbesar, menjadi daya tarik terbesar orang-orang yang akan mengadakan bisnis. Karena adanya Ka'bah itu, maka Mekah terkenal sebagai daerah bisnis. Orang datang, ambil barang, bawa ke sana, jual. Seperti itulah. Akhirnya kan ke Syam. Para pedagang-pedagang Arab itu kan ke Syam. Datang dari Syam, bawa barang dari Syam, jual ke Mekah. Dari Mekah diambil barang dari Mekah, dijual ke Syam. Begitu seterusnya.
Itulah yang dibincangkan oleh surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mengadakan perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Ketika dia mengatakan untuk mengalihkan perhatian orang-orang agar mereka berhaji, bukan lagi ke Baitullah, tetapi mereka berhajinya kemana? Ke Yaman, di Qulayyis itu, gereja itu. Ada orang Arab masuk ke gereja itu malam-malam, buang air besar, kemudian mohon maaf, najisnya itu diambil dan disapukan ke seluruh Qulayyis. Di apa namanya? Mohon maaf ya, diambil najisnya itu, kemudian dia sapukan. Dia sapukan ke seluruh bagian bangunan yang bernama Al-Qulayyis itu. Ketika pagi harinya Abraham melihatnya, dia langsung marah. Dia langsung marah. Dikarenakan kemarahannya itulah akhirnya dia mengatakan, sungguh saya akan hancurkan yang namanya Ka'bah. Maka dia pun minta bantuan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi memberikan dia bantuan berupa, kalau nggak salah dia diberikan pasukan 4.000. Kemudian dia juga diberikan onta dan berbagai macam kendaraannya. Dan yang paling menonjol daripada kendaraannya itu adalah adanya 13 ekor gajah yang sangat-sangat besar. 13 ekor gajah yang sangat-sangat besar. Kemudian semuanya menuju ke Ka'bah. Semuanya menuju ke Ka'bah. Dengan tujuannya ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Jauh-jauh sebelum dia sampai ke Ka'bah, dia sudah mengutus utusan, kasih tahu mereka saya akan datang. Kasih tahu mereka saya akan datang. Orang Arab pada saat itu yang tinggal di Mekah pada saat itu sempat juga merasakan yang namanya ketakutan akan datangnya yang namanya Abraha ini. Bahkan dia ketika melewati, dalam riwayatnya itu ketika dia melewati sebuah tempat yang bernama Tihama. Di daerah Tihama itu Abraha ini mengambil paksa 200 ekor unta dari orang-orang Quraisy. Yang waktu itu orang Quraisy dipimpin oleh datuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Beberapa hari sebelum sampai ke Ka'bah, Abraha ini mengutus pasukan ataupun mengutus mengutus seseorang untuk bertemu dengan Abdul Muttalib, memberitahu kepada Abdul Muttalib untuk bersiap-siap berhadapan dengan tentaranya Abraha. Kasih tahu Abdul Muttalib, kami mau datang untuk menyerang dia. Ternyata Abdul Muttalib ketika dia mendengarkan bahwa ternyata Abraha itu mengambil 200 ekor unta dari penduduk Tihama, yang mana penduduk Tihama itu adalah orang-orang Quraisy, Abdul Muttalib langsung berhadapan dengan Abraha. Dia datang dengan Abraha. Ternyata Abdul Muttalib tidak mempermasalahkan masalah perang. Yang diminta oleh Abdul Muttalib ketika sampai di hadapannya Abraha adalah, saya minta kamu kembalikan 200 ekor unta. Kata Abraha, kamu meminta 200 ekor unta padahal ada hal yang lebih besar yang akan saya lakukan. Saya akan hancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? 200 ekor unta itu adalah milik saya, sedangkan Baitullah ada pemiliknya yaitu Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki dia dihancurkan, hancur. Kalau seandainya Allah menghendaki dia tetap. Tetapi yang punya unta itu adalah saya minta milik saya. Masalah Baitullah itu saya serahkan kepada Allah. Akhirnya diserahkan. Dan ketika dia baru mau maju, ini gajah-gajah tersebut mau menuju kepada Ka'bah, apa yang terjadi? Ternyata gajah-gajah ini tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Dia enggan. Ketika dia mau maju, berhenti. Semuanya berhenti. Dipukul bagaimanapun, dia berhenti. Tetapi ketika dia berbelok arah, lari. Jadi kalau menuju ke Ka'bah dia tidak mau, berbalik arah, pulang, lari. Ketika lari kembali, itu yang berada di atasnya belokkan lagi. Ketika belok lagi, dipusingkan lagi ya gajahnya tidak mau lagi. Tidak mau lagi gajahnya. Ya. Dipusingkan lagi balik, lari lagi. Za'af.
ke ini. Masya Allah, susahnya bukan main. Di sini lahirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Karena kenapa? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya. Kali ini pasukannya bukanlah tentara manusia. Kali ini pasukan Allah Subhanahu wa taala berupa burung yang datang secara berbondong-bondong, yang datang secara berjamaah banyak begitu, kemudian melempari tentara-tentara daripada Abraha ini dengan batu-batu yang terbakar, dari tanah yang terbakar, yang menjadikan akhirnya mereka hancur. Ayo ikhwah wal akhwat, ada satu pelajaran yang sangat berharga di sini. Ayo ikhwah wal akhwat, pelajaran yang sangat berharga itu adalah manusia dalam hidupnya hanya bisa berencana, tetapi Allah yang berkehendak. Manusia bisa berencana, Allah yang berkehendak, Allah yang memutuskan. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin ditandingi oleh kekuasaan manusia manapun di muka bumi ini. Dan disinilah akhirnya inti daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, sungguh manfaat itu tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, sungguh bahaya itu tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kuasa manusia menjadi sebuah ukuran bahwa dia akan berhasil mengalahkan segala-galanya, maka mungkin kita tidak akan pernah melihat cerita, mendengarkan cerita bagaimana Musa menghancurkan Fir'aun. Kita tidak akan pernah mendengarkan bagaimana Ibrahim mengalahkan Namruz, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuasaannya melalui burung-burung menghancurkan yang namanya pasukannya Abraha. Ayo ikhwah, kalau kita melihat yang namanya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim itu di zamannya Fir'aun la'natullahi alaih, di zamannya Fir'aun itu memang tidak ada bayi laki-laki yang lahir kecuali dia bunuh. Nabi Musa, ya, di zamannya Fir'aun, ya, di zamannya Nabi Musa, tidak ada satupun bayi laki-laki yang lahir di zamannya Nabi Musa kecuali dibunuh oleh Fir'aun. Karena waktu itu tukang sihirnya Fir'aun memberitahu bahwa sesungguhnya akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka pada saat itu Fir'aun dengan kekuasaannya memerintahkan kepada seluruh tenteranya, seluruh anak laki-laki yang lahir bunuh. Tetapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa Allah. Bayi laki-laki yang akan membunuh dia ataupun yang akan mengalahkan dia, malah dialah yang malah dialah yang mengasuhnya. Bayangkan, malah dia yang mengasuhnya. Bayi laki-laki itu langsung masuk ke dalam istananya, tidak dibawa oleh siapapun, karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dilemparkan oleh tenteranya Namruz ke dalam api yang sangat besar. Tapi bukan kuasa manusia yang berkuasa di situ, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau sejuk, jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim. Api yang besar pun tidak bisa membakar yang namanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga ini. Dia datang dengan pasukan tanpa perlawanan dari manusia dan tanpa perlawanan dari orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Di sinilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala macam kekuasaan yang ada. Kekuasaan manusia tidak akan pernah sanggup untuk mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disinilah keyakinan yang sangat besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tumbuhkan. Fi tadlil. Ayo ikhwah wal akhwat,
ada beberapa hal yang saya mau sampaikan berkenaan dengan al-fil ini. Seluruh sejarawan, bahkan dikatakan ijma ulama, menjelaskan bahwa kejadian di mana adanya penyerangan Abraha terhadap Ka'bah itu adalah tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, dan itu ijma ya, ijma ulama sejarah lah, muarrikhun mengatakan dia dilahirkan pada tahun gajah, dan itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena wulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal fil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, ya, pada tahun gajah. Berkenaan dengan kelahiran Nabi ini memang banyak sekali, mohon maaf saya katakan, hadis-hadis yang beredar luas ataupun tersebar tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang mengaku Nabi, selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mengaku Nabi, dan dia juga mendapatkan wahyu berupa suratul Fil juga. Jadi Nabi mendapatkan suratul Fil, bacaannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang ini pun mengaku, saya juga punya ayat, saya juga diturunkan oleh Allah suratul Fil. Jadi orang-orang pun ingin mendengarkan bagaimana suratul Filnya orang ini. Akhirnya dia membacakanlah suratul Filnya, al-filu mal-filu wa ma adraka mal-fil khurtumuhu tawilun wa dhanabuhu ghairu tawil. Ya, jadi itu adalah suratul Filnya si pembohong itu. Artinya apa? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Wa dhanabuhu ghairu tawil, buntutnya tidak panjang. Artinya dua suratul Fil ini kalau dibandingkan, sebenarnya tak bisa dibandingkan, karena subhanallah, walaupun akhirnya lam juga, lam, al-filu lam, mal-fil lam juga, wa ma adraka mal-fil, tetap saja konten isi daripada dua surah itu sangat jauh. Yang satunya begitu mulia, yang satunya adalah sangat hina. Inilah akhirnya memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang di dalamnya mengandungi yang namanya mukjizat, yang mana tidak ada satu orang pun mampu untuk membuat yang namanya Al-Quran tersebut. Baik, ini dua hal yang muncul daripada Al-Fil ini. Di sini katakan warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Sijil itu adalah tanah yang terbakar. Bagaimana maksudnya sebenarnya tanah yang terbakar itu? Gini, pernah lihat batu merah, batu bata ya, batu merah, batu bata ya. Dulu, wallahu alam, sekarang sudah tidak ada lah batu merah di sini ya. Batu bata. Batu bata itu berasal dari mana? Tanah. Ketika dia masih menjadi tanah, ya, menjadi tanah, itu kan lembek. Tapi setelah dibakar, dia jadi keras. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari tanah yang terbakar, karena tanah yang terbakar itu akhirnya kerasnya seperti batu. Jadi seolah-olah memang kalau ada orang yang mengatakan, pernah juga ada orang yang mengatakan, ini adalah merupakan isyarat orang boleh membuat yang namanya batu. Dulu namanya apa, Pak? Di sini. Yang batu itu untuk membuat bangunan. Itu kan warnanya merah kan, dibakar dulu ya dari tanah kan. Batu bata itu ya. Batu bata itu menurut orang ini merupakan isyarat dari Allah untuk membuat batu itu boleh dari tanah. Makanya dibuatlah katanya yang namanya batu bata dari tanah. Karena memang kalau sudah dibakar itu yang namanya tanah, itu akan keras, dan kerasnya bisa seperti batu, bisa melukai tidak? Bisa melukai. Dilempar, kemudian dikatakan faja'alahum qasfim ma'kul, lalu mereka menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Antum lihat daun-daun yang dimakan ulat bagaimana? Dia akan berlobang kanan kirinya. Ya, dia akan berlobang kanan kirinya. Jadi ulat itu yang memakan daun akan melobangi.
Dan menurut riwayat begitulah keadaan Ashabul Fil yang awalnya mempunyai niatan untuk menyerang Ka'bah, akhirnya mendapatkan sebuah balasan yang sangat setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini adalah ringkasan ataupun penjelasan sedikit tentang suratul Fil. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.